Halo teman-teman guru sekolah minggu semuanya. Hari ini Kak Fuye ingin berbagi mengenai suatu topik yang berhubungan dengan kesehatan mental. Apa itu kesehatan mental? Kesehatan mental adalah kesehatan dari pikiran dan perasaan kita sebagai manusia yang berpengaruh nantinya ke tingkah laku kita. Kesehatan mental itu bisa berupa bagaimana kita bisa mengelola emosi. Emosi itu wajar ya, semua orang pasti bisa marah, semua orang bisa khawatir, semua orang bisa sedih. Tapi bagaimana mengelola atau menghadapinya itu berbeda-beda. Ada yang orang kalau marah-marah dia banting cangkir. Nah, itu benar apa salah? Ya tentu salah ya. Atau marah-marah dia pukul tembok sampai tangannya rusak. Wah, itu juga nggak bagus. Atau ada yang sedih. Karena sedih jadi makan yang banyak aja deh. Makan yang banyak yang nggak sehat, nggak apa-apa. Lama-lama malah kena penyakit badannya. Jadi banyak banget ya cara untuk menghadapi masalah kesehatan mental atau perasaan-perasaan yang enak, tapi tentu ada cara yang nggak bagus, ada juga ada cara yang bagus. Nah, masalah kesehatan mental yang akan dibahas ini mengenai kecemasan. Ya, kecemasan itu kalau di Alkitab mungkin terkait dibilang kekhawatiran ya, atau rasa khawatir, rasa nggak enak, rasa kita berpikir nanti bagaimana ya, apa yang terjadi nanti ya, aku harus gimana nih. Nah, itu perasaan-perasaan yang timbul dan ini semua wajar. Makanya Tuhan Yesus mengajarkan ya tentang hal kekhawatiran. Kenapa dibilang wajar? Karena manusia nggak tahu bagaimana cara memprediksi atau melihat masa depan. Manusia nggak tahu ya masa depan akan seperti apa. Dan manusia juga tidak bisa mengubah masa lalu. Apa yang udah terjadi kita nggak bisa rubah-rubah lagi. Yang ada adalah diri kita yang sekarang. Nah, caranya bagaimana nih menghadapi kekhawatiran atau kecemasan ini? Sebenarnya ini video ini bagus juga ya buat Kak Fuye ya, karena Kak Fuye ini juga memiliki kecemasan yang berlebihan seringkali ya. Nah, yang pertama yang bisa kita lakukan, pertama adalah membedakan apa yang bisa kita lakukan dan yang nggak bisa dilakukan. Artinya apa yang bisa dikontrol atau kita rubah dengan tangan kita, dengan badan kita, dengan sesuatu yang kita punya. Nah, itu berarti masih setidaknya di dalam kekuasaan kita. Yang kedua adalah apa yang nggak bisa kita rubah, udah nggak bisa kita utak-atik lagi. Nah, contohnya apa nih? Kalau Kak Fuye misalnya nih, Kak Fuye udah bikin video ya, terus merasa khawatir, aduh bagaimana nanti kalau nggak ada yang nonton ya? Kalau nggak ada yang nonton gimana nih? Kalau jelek gimana nih? Tapi videonya udah dibikin. Apa yang bisa dilakukan? Yang bisa dilakukan pertama ya melakukan mungkin promosi ya, WA ke grup-grup Facebook atau grup-grup WA gitu, agar orang-orang tertarik untuk menontonnya ya, membuat tulisan promosi yang bagus tentang video Kak Fuye. Itu yang Kak Fuye bisa lakukan. Terus apa lagi yang bisa Kak Fuye lakukan untuk mengontrol itu? Mungkin kalau nggak bisa mengontrol, ya udahlah, Kak Fuye mungkin bikin video yang kedua yang lebih bagus. Kan Kak Fuye udah tahu ya, pertama kayaknya kekurangannya ini, bikin video lagi yang kedua. Itu kan bisa dilakukan ya. Bisa lakukan video selanjutnya yang lebih bagus dari itu. Jadi kita melakukan apa yang bisa kita lakukan. Apa kekhawatiran guru sekolah minggu? Contohnya misalnya khawatir, wah butuh uang nih untuk membayar sesuatu, nggak punya uang, apa yang bisa dilakukan? Mungkin dia bisa pinjem ya, kalau misalnya dia mau minjemin, dan tentunya nanti kita harus bayar. Yang kedua bisa apa lagi? Bisa membuat usaha tambahan. Cari dong di internet kan banyak ya peluang usaha baru di 2023. Mau apa? Mau jualan online, jualan di TikTok sekarang bisa. Jualan lewat YouTube mungkin bisa, bikin YouTube channel kayak Kak Fuye bisa juga, atau seperti Kak Fuye menjual produk digital ya. Produk digital itu lumayan loh kalau misalnya kita benar-benar menekuninya. Produk digital itu seperti video-video yang Kak Fuye jual ya, seperti itu. Nah, kita bisa, banyak yang bisa kita lakukan. Itu yang bisa kita lakukan. Nah, kita harus membedakan, ada sesuatu yang mungkin nggak bisa kita apa-apain lagi ya, udah dari sananya udah kayak gitu. Nah, untuk hal-hal seperti ini, semakin dipikirin akan semakin membuat stres, akan semakin membuat kita kesusahan, kan membuat semakin kita nggak seneng ya. Contohnya apa? Misalnya kita bekerja di suatu perusahaan, terus ada satu peraturan yang udah nggak bisa dirubah lagi. Kalau bos bilang A, ya itu udah harus A. Kita nggak bisa merubah bos kita ya. Kita mau ngomong bagaimanapun itu orang lain, nggak bisa diapa-apain. Lalu apa yang bisa kita lakukan untuk hal-hal yang memang nggak bisa diapa-apain lagi? Yang pertama, kita harus menerima bahwa itu adalah kenyataan. Ya, kenyataan di dunia nggak ada segala sesuatu yang sempurna. Kita udah bersiap-siap mau sekolah minggu, tau-taunya hujan gede. Kita udah siap-siap sekolah minggu, tau-taunya kena diare. Itu kan kita nggak bisa
udah nggak bisa kita atur ya. Kita harus menerima. Menerima artinya apa? Memahami dan mengerti bahwa oh iya, bahwa memang nggak semua hal bisa diatur oleh kita, nggak semua hal bisa kita kontrol. Nah ini penting nih buat orang yang sering cemas, sering khawatir, harus mulai menerima itu. Kalau nggak bisa menerima artinya kita berusaha mengontrol, kita berusaha menguasai, kita berusaha untuk supaya berjalan sesuai apa yang kita mau. Tapi ternyata kan nggak seperti itu ya. Di Alkitab coba kita lihat. Siapa misalnya contohnya si Daud ya. Daud nggak mau dikejar-kejar sama Saul, tapi mau nggak mau dia harus lari bersembunyi di dalam gua. Terus si Yusuf nggak mau dia dijual sama saudara-saudara, tapi akhirnya dia dijual sama saudara-saudara menjadi budak. Nggak ada orang yang mau dipenjara, nggak ada orang yang mau jadi budak dan sebagainya. Tapi itulah, dunia itu nggak seperti yang kita mau. Dunia itu berubah-berubah terus. Ada hal-hal yang nggak enak pasti buat kita. Tapi satu hal yang terakhir nih Kak Fuye bilang ya, selain kita menerima itu seperti itu, kita nggak hanya menerima sebagai anak Tuhan, kita menerima, dan yang kedua adalah percaya bahwa Tuhan kita, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang punya rencana yang paling baik. Banyak hal ya di sekitar Kak Fuye yang Kak Fuye nggak bisa kontrol. Contohnya waktu itu Kak Fuye udah bilang ya, Kak Fuye ada satu semacam seperti penyakit yang mungkin sampai kapanpun nggak bisa sembuh, mungkin ya nggak bisa sembuh. Nah, penyakit yang sangat merepotkan. Akhirnya Kak Fuye menerima, oh ya udah, memang kehidupan nggak sempurna, orang ada sakit, memang pasti sakit ya, ada kekurangannya. Kak Fuye punya kekurangan itu gitu. Nah di situ Kak Fuye berserah, oke, aku punya kekurangan, tapi aku percaya bahwa Tuhan Yesus juga punya rencana yang bagus buat Kak Fuye. Walaupun ada penyakit, Kak Fuye bisa membuat YouTube channel sampai hampir 30.000 subscribernya, dan pasti akan mencapai 100.000. Walaupun punya sakit yang barangkali nggak bisa sembuh, Kak Fuye sudah punya tempat ini nih, yang Kak Fuye bilang studio, ruangan yang Kak Fuye sewa khusus untuk YouTube channel. Walaupun Kak Fuye bukan orang kaya, tapi Tuhan bisa memberikan Kak Fuye tempat yang bagus untuk merekam YouTube ini. Nah seperti itu mungkin contoh-contoh yang sederhana ya. Kita menerima memang ada kekurangan, kita menerima ada hidup kita yang nggak sempurna, yang nggak bisa kita atur lagi. Tapi kita juga percaya Tuhan punya rencana yang baik, Tuhan punya jalan yang paling bagus buat hidup masing-masing dari kita. Dan itu kalau kita bisa percaya itu ya teman-teman ya, percaya kuasa Tuhan, rencana yang indah Tuhan nantinya kasih, hidup kita akan lebih baik meskipun ada kekurangannya. Sama Kak Fuye punya kekurangan, Kak Fuye ada penyakit yang sulit sekali, tapi ternyata Kak Fuye masih bisa berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, bisa berbagi buat teman-teman sekalian. Kak Fuye percaya teman-teman juga bisa begitu. Kenapa Kak Fuye percaya? Karena kita sama-sama manusia ya. Kak Fuye ini bukan robot, bukan malaikat ya, bukan dewa. Nah kita sama-sama manusia. Kak Fuye yakin apa yang Kak Fuye bisa jalanin saat ini, pasti teman-teman juga dengan kesulitan bisa menjalaninya. Oke? Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen. Dadah!